Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah subuh atau ibadah buha-buha ijuk pada minggu hari ini, di minggu subuh ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 14. 2 Korintus pasal 4 ayat 14 demikian. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Sekali lagi shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Sungguh Tuhan Yesus sudah bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tahukah saudara bahwa Yesus tidak bangkit sendiri? Benarkah demikian? Memang pada hari ketiga setelah kematiannya, pada hari Paskah, Yesus sendiri yang bangkit dari kematian. Tetapi kebangkitan Yesus itu juga membangkitkan orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya kepadanya, dan ketika itu juga adalah membangkitkan semangat Maria Magdalena salah satunya, yang tentunya pada peristiwa kebangkitan itu membangkitkan iman percayanya kepada Kristus. Itu sebabnya waktu tidak menghalangi dia lagi, kondisi tidak menghalangi dia lagi untuk datang kepada Yesus, untuk datang kepada kubur Yesus. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes dicatat bahwa Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Bapak, Ibu, sebenarnya kalimat itu menunjukkan bahwa ia bergerak dari sebelumnya dari rasa takut karena tidak menemukan mayat Yesus di dalam kubur kepada satu kepastian iman bahwa ia telah melihat Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dan sebenarnya Tuhanlah yang menemukannya. Bukan dia yang menemukan Tuhan, tapi Tuhanlah yang menemukan Maria Magdalena. Oleh karena itu, jika kematian merupakan ketaatan Yesus kepada Bapa untuk menebus dosa manusia yang berdosa, maka kebangkitan merupakan satu bukti atau satu upah ketundukan dan ketaatan Yesus kepada Bapa. Sekali lagi, kebangkitan adalah upah ketaatan Yesus kepada Bapa. Maka kebangkitan menjadi pokok penting dalam rangkaian penebusan Allah pada manusia. Sebab jika Kristus tidak bangkit dari kematian, sekali lagi, jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah iman percaya kita dan kita masih hidup di dalam keberdosaan kita. Itu sebabnya dengan tegas Rasul Paulus menekankan, jika Kristus tidak bangkit, maka akan binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga lah kepercayaan kamu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14, mari suang masude, dang marlapatan. Tidak berguna apa yang selama ini telah diberitakannya, telah dikabarkannya. Tidak ada gunanya pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia seandainya Kristus tidak dibangkitkan dari kematian. Maka pokok iman penting itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan itu bagi kita pada ibadah subuh pagi ini, pada ibadah buha-buha ijuk pagi ini. Itu sebabnya karena kebangkitan adalah satu pokok iman penting bagi kita, maka perlu disampaikan pagi-pagi benar ini, di subuh ini. Sebab berita penting ini tidak dapat atau tidak boleh dipendam, ditahan, ditunggu-tunggu sampai menunggu fajar menyingsing.
Bahkan sebelum matahari terbit pun berita penting ini, kabar baik ini harus segera diberitahukan, harus segera diterbitkan. Bahkan sebelum matahari terbit, kabar baik ini harus terlebih dahulu diberitakan atau diterbitkan. Karena apa? Karena menyangkut iman percaya kita dan kehidupan setelah kematian. Karena itu Bapak Ibu, kebangkitan Yesus dari kematian adalah bukti kebenaran Injil bahwa Ia adalah Tuhan. Itu tidak akan terbantahkan lagi. Benar-benar bahwa Ia adalah Tuhan. Kebangkitan Dia dari antara orang mati, kebangkitan Yesus dari kematian adalah benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa kelak orang yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan seperti Kristus yang sudah bangkit dari kematian itu. Padahal Paulus sudah dengan mati-matian memberitakan tentang Kristus itu sampai ke berbagai daerah, ke berbagai tempat, kemana-mana. Sampai mengancam nyawanya, mengancam jiwanya, di penjara, dimaki, menderita dan seterusnya. Dan seandainya Kristus itu tidak dibangkitkan, maka semua yang telah dilakukan oleh Paulus itu, pekerjaan, pelayanan, pemberitaan, tidak ada gunanya. Seandainya Kristus, maka dia secara gamblang saya katakan, ya mungkin Paulus tidak akan menjadi rasul lagi. Tidak ada sesuatu yang akan dia beritakan seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Harus tetap kita ingat peristiwa karya terbesar Yesus Kristus inilah yang duluan terjadi. Sehingga itu yang dilanjutkan oleh pemberitaan Paulus. Maka sekali lagi Bapak Ibu, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan akan stop dan berhenti. Maka tidak akan lagi ada penyelamatan bagi kita, orang-orang yang berdosa ini. Itu sebabnya dalam ayat 14 firman Tuhan pagi ini berbicara kepada kita, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Sekali lagi, Ia yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama Yesus. Berarti kelak akan ada kebangkitan tubuh. Kelak akan ada kebangkitan tubuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Seperti Kristus yang bangkit itu, yang sulung dari antara orang mati, maka kelak juga kita akan dibangkitkan. Itu yang disampaikan dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena itu, kalau Kristus adalah yang sulung yang pertama dibangkitkan dari orang-orang yang meninggal, maka kita kelak sebagai pengikut Kristus yang percaya kepadanya sampai pada akhir kehidupan kita juga akan dibangkitkan sama seperti Kristus yang telah bangkit itu. Bapak Ibu, apa yang hendak disampaikan firman ini bagi kita? Yang pertama adalah kuatkan dan tetap teguhlah menghadapi pergumulan dan penderitaan dalam hidup ini. Banyak tantangan yang kita hadapi di dunia ini, termasuk tantangan dalam kehidupan rohani kita. Tetapi berjuanglah supaya tidak dikalahkan oleh dunia ini. Pandanglah dan jalanilah kehidupan ini dengan apa tujuan akhir kehidupan kita kelak. Jika tujuan akhir kehidupan kita kelak adalah kehidupan yang kekal, maka teruslah berjuang ketika masih di dunia ini. Kalau kita mengharapkan bahwa kita akan menjadi pewaris kerajaan Allah kelak, maka teruslah berjuang dalam pertandingan iman di dunia ini. Jangan sampai imanmu jatuh. Kita harus menang, hanya orang-orang yang menanglah dalam pergumulan imannya akan memperoleh mahkota kehidupan. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tuppal hangoluan. Maka hanya bagi orang-orang menang, orang-orang percaya sampai finish kehidupan, sampai akhir kehidupan yang mendapat mahkota kehidupan itu. Yang kedua, orang-orang percaya akan bertemu kelak dalam kehidupan yang kekal. Itu yang disampaikan dalam ayat 14 bagian B. Selanjutnya dikatakan, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Maka orang-orang yang percaya kelak akan bertemu dengan kehidupan
dalam kehidupan yang kekal. Maka perlu kita ingat bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang tetap. Dunia ini adalah hanya tempat kita yang sebentar dan sementara. Tapi Tuhan telah menyediakan tempat yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Ingatlah, sebab jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, berarti Allah telah menyediakan bagi kita tempat kediaman, suatu tempat kediaman yang kekal di surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Berarti sudah tersedia. Maka jika kita percaya, maka kelak kita akan bertemu bersama-sama di surga, di kehidupan yang kekal itu. Maka jangan pernah surut iman percayamu. Di dunia ini hanya sebentar. Bukan ini tempat kita yang kekal. Tapi jika kemah kita di dunia ini dibongkar, berarti Tuhan telah menyediakan tempat yang kekal bagi kita di surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang dibuat oleh Allah yang kita percaya. Maka tetaplah teguh beriman di tengah kondisi apapun, agar kelak kita tiba pada tempat yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang percaya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah akan ada kebangkitan setelah kematian. Percayalah. Dengan berpengharapan kepada yang di dunia ini saja, maka kita adalah orang-orang yang benar-benar orang-orang yang paling malang jika kita hanya berpengharapan kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau hanya dalam dunia ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Anggohola ditano oddohita makirim di Kristusi, jolma nadumangol dohita sian saluhutna. Karena itu berpengharapanlah akan kehidupan yang kekal. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Setelah kebangkitan itu, maka setiap orang percaya akan dihakimi menurut apa yang telah dilakukannya selama hidupnya. Orang-orang percaya akan masuk kepada kehidupan kekal, sementara orang yang tidak percaya kepada kematian yang selama-lamanya. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena itu, melalui kebangkitan Yesus ada jaminan yang pasti bagi orang percaya bahwa kelak kita juga akan dibangkitkan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Sekali lagi, percayalah, kita menjadi pewaris kerajaannya kelak dalam kehidupan bersama-sama dengan orang percaya dan bersama-sama dengan Dia yang menebus kita dan memperoleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Selamat Paskah, sungguh Kristus sudah bangkit. Imanilah, ketika Dia sudah bangkit, maka kelak kita orang-orang yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan sama seperti Dia dan menjadi pewaris kerajaannya sampai selama-lamanya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam ibadah subuh ini, kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian yang memberikan jaminan bagi kami orang-orang percaya bahwa kelak kami juga akan dibangkitkan sama seperti Kristus yang telah bangkit dari kematian, maka kami juga kelak akan bangkit dari kematian dan akan diadili menurut apa yang kami lakukan. Maka orang-orang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal, sementara orang yang tidak percaya kepada kematian yang selama-lamanya. Terima kasih atas firman-Mu yang membangkitkan iman percaya dan semangat kami untuk tetap teguh dalam iman, untuk tetap teguh melakukan setiap pekerjaan kami. Dimanapun kami melakukannya, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai, menguatkan kami agar kami tetap berpegang teguh dan beriman kepada Engkau, Allah yang hidup dan yang memberikan kehidupan bagi kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengarkan hari ini
senantiasa berdiam dan bekerja di dalam hati kami, agar kami dipimpin, dibimbing untuk bangkit melakukan segala pekerjaan baik yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai buah dari kebangkitan-Mu. Maka juga kami akan bangkit melakukan segala hal yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kuatkan kami agar kami tidak menjadi lemah, karena Allah yang kami percaya adalah Allah yang penuh dengan kekuatan. Berkati semua umat-Mu yang beribadah di gereja, di rumah, di tengah kondisi pandemi. Kami yakin Tuhan mampu menyelamatkan kami, melepaskan kami dari kondisi sulit ini, dan kelak kami akan dimenangkan, sehingga kami juga dapat melanjutkan kehidupan kami dan tetap berpengharapan beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi, berikan kesehatan, kekuatan, tangan kasih-Mu tetap memelihara kami. Terpuji nama-Mu, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.